keduanya, nggak final pajaknya. Oh, oke Pak. Terus Pak, kalau yang pasal 15 tadi, Ya. itu kan pelayaran ya? Pelayaran dan penerbangan, ya. Dan penerbangan. Kalau kayak misalkan kapal yang nganterin orang trip pulau ke pulau gitu, itu termasuk nggak Pak? Penggunanya kan orang per orang kan? Kalau misalkan dari badan, misalkan badan ini nyewain satu kapal itu gitu buat tripnya mereka, nah itu gimana Pak? Tadi, charter bukan? Kalau charter Kenapa kan Pak? berarti kan charter Oh, bukan? Mas gini charter. kan, nyewa kapal, nyewain kapal atau dia charter, nyarterin kapal kan beda. Nyewa ini berarti kan Dia hanya nyediain kapalnya aja, dia mau sewa. nyewa aja. Iya, Berarti bahan bakar segala macam si penyewa yang nanggung. iya benar. Berarti persewaan kapal dong, ngalirannya ke PPA pasal 23. Oh, oke Pak. Makasih Pak. Dipastikan dulu. Charter artinya kan all in, kalau charter kan pokoknya saya nggak mau tahu siapa yang ke sana. Berarti kapal dari Anda, krunya dari Anda, bahan bakar dari Anda, itu kan charter kan, definisi charter kan seperti itu. Gampang kita charter bis deh. Ada biasa waktu kita sekolah dulu kan suka ada karya wisata kan, sekolah kan charter bis. Sekolah nggak mau tahu, pokoknya dari PO-nya itu yang di bisnya kan dia udah siapin keneknya, sopirnya, bahan bakar, tolnya segala macam dari dia. Kita pokoknya bayar sekian. Kalau nyewa bis beda. Kebetulan ada guru yang pintar nyopir bis misalkan, punya SIM-nya juga. Bahan bakar, karena sekolah punya bahan bakar sendiri, ya udah nyewa bis aja deh, beda cerita kan. Itu nyewa bis namanya. Tapi sopir dan bahan bakar disediakan sendiri. Kalau nyarter kan all in komplit. Nah, kita taunya bayar, nyampe. Tanpa melihat ininya ya Pak, brutonya berapa, minimal berapa gitu nggak Ya, ada ya? nggak ada. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi? Pak mau tanya Pak. Pak. Yang Bapak dulu. Ya, silakan. Ya Pak, terkait sama pasal 23 mungkin saya terlewat. Terkait sama jasa catering. Jasa catering itu, si cateringnya itu tadi badan gitu Pak, bukan perorangan. Nah, tapi biasanya di harga makanan. Iya, Pak Badan 23 itu. Ya betul. Di harga makanannya itu tertera bahwa itu sudah include pajak 10% gitu. Itu apakah kita masih potong? Oh, itu pajak ini, pajak daerah, pajak restoran. Daerah ya. Pajak restoran. Yang kita kenakan kalau dia menagihkan termasuk pajak itu kita kenakan juga. Kita kenakan juga. Karena kan itu biaya kan oleh dia. Pajak daerah, pajak restoran itu menjadi biayanya si cateringnya. Jadi kalau dia menginvoice kita, termasuk di dalamnya ada pajak daerah, kita kenakan juga pemotongan 2%. Pokoknya total. Perhatikan tadi ya, jasa catering dari total. Dia include-kan pajak restorannya, ya kita kenakan juga pajak 23-nya. Karena pajak restoran nanti ditambahkan ke omset dulu, baru dikurangkan sebagai biaya. Ya, restoran pasti tahu cara ngitungnya seperti itu. Artinya PPh 23-nya tadi dihitung include dengan pajak daerah. Betul. Jadi kan tagihannya ada misalnya dia nggak merinci ya, tapi cuma tagihan catering 100 juta plus PPh-nya 20% kan, kok PPh mah pajak restorannya 10%. Tagihan 110 juta kan, itu kita kenakan tetap. Kenapa? Karena pelaporan di omsetnya dia nanti bukan 1 juta, tetapi 110. Pajak daerah itu ditambahkan sebagai omset, tapi nanti dibiarkan lagi. Jadi netonya tetap 100, tapi cara ngitungnya omsetnya 110 dulu, baru biaya 10. Itu cara ngitung di prestasi seperti itu. Nggak boleh langsung 100. Harus omset 110, nanti ada biaya pajak 10. Sehingga kalau di net off tetap 100. Maka pemotongan 2/3-nya dari 110. Gitu. Jadi yang Ibu? Pak, saya mau tanya PPh 21 nggak apa-apa ya? Ya, silakan. Kemarin saya lupa. Kan kemarin kalau pengacara itu tidak masuk ke pegawai, bukan pegawai ya Pak? Ya, kali betul. Kalau law firm Pak. Jadi 23 dong, law firm kan firma. Namanya aja law firm, firma hukum. Itu masuk ke? Oh, 23 ya. Oh ya. Kan law firm, firma hukum.
Firma kan badan. Oh iya ya Pak. Oh iya ya. Biasanya cirinya ada kata-kata N partners atau NCO. Siapa SH N partners atau siapa SH NCO. Itu pasti firma. Tapi kalau kantor pengacara ini SH tanpa ada embel di belakangnya itu orang pribadi. Kalau kayak perkumpulan gitu Pak? Sama. Tadi yang dari kita bahas perkumpulan itu berarti kan semacam firma, tetapi yang legalitasnya nggak jelas. Karena kan kalau firma ada aktenya, perkumpulan kadang-kadang kan artinya kan suka ada, suka tidak. Tapi kalau perkumpulan berarti semacam praktek bersama. Perlakuannya sepanjang ada NPP tersendiri atas nama perkumpulan, pasal 23. Pasal 23 ya. Tapi kalau dia perkumpulan, tapi kita kontraknya tetap ke orang-orang yang langsung, 21. Lihat dulu, dia menggunakan NPP apa pada saat dia nagih. Kalau dia nagihnya pakai NPP kantor berarti perkumpulannya kan 23. Kalau karena misalnya kadang-kadang praktek bersama itu suka nagih sendiri-sendiri kadang-kadang. Oh. Kalau gajinya Pak, maksudnya gaji untuk karyawannya gitu loh Pak di kantornya itu. Posisinya itu kan Oh 21, dia sebagai perkumpulan kan, perkumpulan punya tenaga ahli. Tenaga ahli itu kan jadi karyawan tetap, bukan tenaga ahli. Kan dia punya karyawan yang statusnya pengacara. Kalau ada apa-apa yang diutuskan pengacaranya. Di tempat itu si pengacara pegawai tetap. Kalau misalnya oke, pegawai tetap. Kalau misalnya itu nanti gajiannya itu sesuai dengan cash, Pak. Jadi enggak setiap bulan. Berarti kan berarti bukan pegawai tetap. Masih ingat kan kemarin? Pegawai tetap adalah yang menerima penghasilan tertentu secara teratur. Kalau case by case berarti profit sharing namanya, bukan gaji. Profit sharing. Berarti masuk ke apa itu, Pak? Bukan pegawai. Oke. Jadi sepanjang bukan teratur tertentu, bukan pegawai larinya. Siap. Pak, maaf nanya lagi. Kalau dalam prakteknya itu mereka itu didaftarkan sebagai dalam BPJS gitu Pak. Walaupun nggak ada gaji per bulan, tapi BPJS. BPJS itu dilaporkan tetap juga. Bukan pegawai. Karena apa? Undang-undang kerja beda dengan undang-undang pajak. Undang-undang pajak melihat teratur tertentu atau tidak. Kalau tidak, bukan pegawai. Tidak jalan itunya. Tidak ngefek ke nanti kalau ke Fiskus juga nggak terlalu. Dia yang dilihat bukan masa BPJS-nya, tetapi adalah dia teratur atau tidak itunya yang dilihat itunya. Baik Pak, terima kasih. Oke, kalau ada pertanyaan lain nanti lewat email atau lewat WhatsApp ya. Karena udah azan juga dan udah waktunya juga kita sudahi dulu ya. Jadi terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga bisa membantu. Nanti di pertemuan keempat mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan, tolong di print dulu ya biar lebih jelas. Pak, nanti kalau apa? boleh di-share nggak Pak? Iya, nanti saya ini. Saya rapikan dulu nanti saya share. Siap, makasih Pak Dion. Oke, jadi selamat siang ya. Sampai ketemu di bulan keempat nanti. Stay healthy untuk kita semua. Terima kasih.